Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 442G01, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika, dengan NIM 44251358. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Peran Komunikasi Politik dalam demonstrasi DPR 2025 terhadap krisis kepercayaan publik. Pada tahun 2025 silam, DPR membuat kebijakan menaikkan tunjangan anggota legislatif, dan kebijakan itu dilakukan saat kondisi ekonomi rakyat sedang sulit. Harga kebutuhan pokok naik, pajak juga naik. Rakyat merasa tidak adil, ditambah lagi ada insiden tragis yang menimpa pengemudi ojek online, plus komentar anggota DPR yang dianggap tidak peka. Media sosial membuat isu ini cepat menyebar. Narasi ketidakadilan viral, akhirnya banyak orang turun ke jalan. Dari situ, ada beberapa pertanyaan yang saya angkat. Salah satunya, kenapa kebijakan DPR bisa memicu demo besar? Lalu, faktor apa saja yang bikin krisis kepercayaan publik? Dan bagaimana peran komunikasi publik serta media sosial dalam mobilisasi massa? Untuk menjawab itu, saya memakai dua teori utama. Pertama, teori penghakiman sosial. Intinya, orang menilai pesan sesuai sikap awal mereka. Karena kebijakan DPR dianggap tidak sesuai, masyarakat langsung menolak kebijakan tersebut. Kedua, disonansi kognitif. Ini menjelaskan rasa tidak nyaman ketika sikap dan realitas tidak cocok. Rakyat berharap keadilan, tapi yang terjadi malah kebijakan yang berat sebelah. Akhirnya, untuk konsisten dengan sikap mereka, masyarakat melakukan aksi protes. Demo DPR 2025 diikuti banyak kalangan, yaitu ada mahasiswa, pelajar, ojek online, sampai pekerja informal seperti pedagang, tukang parkir, dan sebagainya. Mereka membawa spanduk, poster, dan teriak tuntutan. Awalnya damai, tapi memanas ketika aparat coba membuarkan massa. Bentrokan pun terjadi. Dari hasil analisis saya, ada 5 faktor penyebab demonstrasi, yaitu kebijakan kenaikan tunjangan DPR, krisis ekonomi dan pajak, turunnya kepercayaan publik, peran media sosial yang bikin isu cepat viral, lalu faktor psikologis, disonansi kognitif, dan penghakiman sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, demo DPR 2025 bukan sekedar protes soal ekonomi, tapi juga simbol perlawanan terhadap politik yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Teori komunikasi politik dan psikologi sosial membantu kita mengerti kenapa masyarakat bereaksi seperti itu. Peristiwa ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan DPR kepada rakyat, agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan stabilitas sosial tetap terjaga. Demikian presentasi saya mengenai analisis peran komunikasi politik dalam demonstrasi DPR 2025. Semoga analisis saya ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua tentang pentingnya komunikasi politik yang transparan dan berpihak pada rakyat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.